Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan memaparkan proses pre-processing data pada dataset yang telah kami temukan, yaitu pada student depression dataset. Dan di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 23040109. Nama saya Nazwa Isnidinda dengan NIM 23040192. Saya Rani Surya dengan NIM 23041068. Saya Rafina Malfaniza dengan NIM 23041077. Saya Raja Rafin Hanum Pratama dengan NIM 23040114. Saya Emri Dasta dengan NIM 23040137. Saya M. Hafizur Rahman Nasbi, NIM 23040115. Video ini guna untuk memenuhi tugas sains data yang dibimbing oleh Bapak Rahmat Gunawan Eskom MT, dan langsung aja ke video penjelasannya. Let's go. Sebelum kita masuk ke detail teknis, mari kita pahami dulu apa itu pre-processing data. Pre-processing data adalah serangkaian langkah penting dalam data mining atau machine learning yang bertujuan untuk membersihkan, mengubah, dan menyiapkan data mentah agar berkualitas tinggi sebelum digunakan untuk analisis atau pemodelan. Mengapa ini sangat penting? Karena kualitas data secara langsung mempengaruhi kualitas hasil analisis. Data mentah seringkali mengandung noise, nilai yang hilang, tidak konsisten, atau format yang salah. Jika tidak ditangani, masalah ini dapat menghasilkan kesimpulan yang salah atau model yang tidak akurat, terutama dalam konteks sensitif seperti analisis depresi mahasiswa. Dataset yang kami gunakan adalah Student Depression Dataset dalam format CSV. Dataset ini berisi berbagai atribut terkait tekanan akademik dan keseharian mahasiswa, serta variabel target yang menunjukkan apakah mahasiswa mengalami depresi atau tidak. Langkah awal kami adalah melakukan eksplorasi data untuk memahami karakteristik umumnya. Kami memulai dengan menghasilkan ringkasan statistik menggunakan fungsi describe dari library Pandas. Seperti yang bisa dilihat pada tabel ini, kita mendapatkan informasi seperti jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan kuartil untuk setiap fitur numerik. Misalnya, dataset ini berisi informasi dari 27.901 mahasiswa. Rata-rata usia adalah sekitar 25,82 tahun. Variabel depression memiliki rata-rata 0,59 yang mengindikasikan sekitar 59% mahasiswa dalam dataset ini terindikasi mengalami depresi. Mengapa ringkasan statistik ini penting? Ini memberikan gambaran awal tentang distribusi data, potensi adanya outlier, misalnya jika nilai min atau max sangat jauh dari rata-rata, dan skala data pada setiap fitur. Langkah selanjutnya adalah menangani missing values. Di sini missing values ini dapat mengganggu analisis dan kinerja model. Kami menggunakan fungsi is_null_sum untuk mengecek keberadaan nilai yang hilang di setiap kolom. Hasilnya seperti yang bisa kita lihat, dataset ini tidak memiliki missing values sama sekali. Ini adalah kondisi ideal. Jika ada missing values, kita perlu menanganinya, misalnya dengan menghapus baris atau kolom tersebut, atau melakukan imputasi, atau mengisi nilai yang hilang dengan min, median, modus, atau nilai prediksi. Karena dataset kami bersih dari missing values, kami bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikutnya adalah outlier, yaitu nilai-nilai ekstrim yang berbeda secara signifikan dari mayoritas data. Outlier dapat membiaskan hasil analisis statistik dan menurunkan performa model. Kami menggunakan metode interquartile range atau IQR untuk mendeteksi outlier. Sebuah nilai dianggap outlier jika berada di bawah Q1 dikurangi 1,5 kali IQR, atau di atas Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Hasil deteksi awal menunjukkan adanya outlier pada beberapa fitur seperti age, work pressure, CGPA, dan job satisfaction. Untuk menangani outlier ini, kami memilih metode Winsorizing. Metode ini tidak menghapus outlier, melainkan mengganti nilai ekstrim tersebut dengan nilai batas atas
atau batas bawah yang telah ditentukan berdasarkan IQR. Kami menggunakan fungsi clip dari Pandas untuk melakukan ini pada kolom-kolom yang teridentifikasi memiliki outlier. Setelah menerapkan Winsorizing, kami melakukan deteksi ulang dan hasilnya menunjukkan semua outlier pada fitur numerik telah berhasil diatasi. Kami memilih Winsorizing karena metode ini mempertahankan ukuran dataset, tidak ada data yang dihapus, sambil mengurangi pengaruh ekstrim dari outlier. Ini lebih baik daripada menghapus data, terutama jika jumlah outlier tidak terlalu banyak karena setiap data bisa jadi berharga. Masalah umum lainnya adalah data tidak seimbang, di mana distribusi kelas pada variabel target tidak merata. Dalam kasus dataset subdepresi mahasiswa ini, variabel target adalah depression dengan kelas 1 atau mengalami depresi dan 0 tidak mengalami depresi. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa kelas 1 mengalami depresi, memiliki 16.336 data, sedangkan 0 atau tidak mengalami depresi sekitar 11.565 data. Ketimpangan ini dapat menyebabkan model machine learning cenderung membias terhadap kelas mayoritas, sehingga performanya buruk dalam memprediksi kelas minoritas. Untuk mengatasi ini, kami menggunakan teknik random oversampling. Teknik ini bekerja dengan cara menggandakan sampel dari kelas minoritas. Dalam hal ini, label 0 secara acak hingga jumlahnya setara dengan kelas mayoritas. Kami menggunakan random oversampler dari library Imbalance Learn. Selanjutnya, kami menangani data tidak konsisten. Ini bisa berupa penulisan label yang berbeda untuk makna yang sama. Misalnya karena kesalahan input manual, inkonsistensi ini perlu dinormalisasi agar data seragam. Kami memeriksa nilai unik pada kolom-kolom kategorikal, sebagai contoh pada kolom city. Mungkin ada tipe atau nama kota yang tidak umum. Kami membersihkan ini dengan membuang data kota yang kemunculannya sangat sedikit dan mengganti typo seperti Ghaziabad menjadi Ghaziabad. Kami juga menangani nilai tanda tanya pada kolom financial stress dan mengubahnya menjadi tipe numerik. Pemeriksaan values counts pada kolom kategorikal membantu mengidentifikasi variasi penulisan atau nilai-nilai aneh. Normalisasi dilakukan dengan mengganti nilai atau menghapus baris dengan data yang tidak dapat diperbaiki. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap kategori direpresentasikan secara konsisten. Terkadang ada nilai yang tidak sesuai dengan format yang diharapkan. Misalnya data numerik yang tersimpan sebagai teks atau data yang mengandung simbol-simbol tidak relevan. Ini harus dibersihkan agar tidak menyebabkan error saat analisis. Pada dataset kami menemukan beberapa kolom string seperti profession, sleep duration atau degree yang memiliki tanda kutip tunggal yang tidak perlu di dalam nilainya. Kami membersihkan tanda kutip ini menggunakan str.replace dan strstrip. Kami juga melakukan pengecekan apakah ada kolom bertipe objek yang seharusnya numerik. Setelah perbaikan, data menjadi lebih bersih dan terstruktur. Pembersihan format seperti menghilangkan karakter yang tidak perlu dan memastikan tipe data yang benar, misalnya angka harus numerik, adalah langkah krusial untuk memastikan data dapat diproses dengan benar oleh algoritma machine learning atau alat analisis lainnya. Tahap akhir dari pre-processing kami adalah analisis korelasi antar fitur. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antar variabel, khususnya antara fitur independen dengan variabel target, yaitu depression.
kami menghitung koefisien korelasi Pearson untuk data numerik dan memvisualisasikannya menggunakan heatmap. Heatmap ini membantu kita melihat secara visual fitur mana yang memiliki korelasi kuat, positif atau negatif, dengan depresi, dan juga antar fitur independen itu sendiri. Dari heatmap ini, kita bisa melihat, misalnya academic pressure memiliki korelasi positif yang cukup terlihat dengan depression. Fitur dengan korelasi tinggi terhadap target bisa menjadi prediktor yang baik, sementara fitur yang sangat berkorelasi satu sama lain atau multikolinearitas mungkin perlu dipertimbangkan untuk dikurangi guna menyederhanakan model. Analisis korelasi, terutama dengan visualisasi heatmap, memberikan insight yang cepat mengenai hubungan antar variabel. Ini penting untuk seleksi fitur di tiap pemodelan, membantu memilih fitur yang paling relevan dan menghindari redundansi. Jadi, melalui serangkaian tahapan-tahapan tadi, mulai dari ringkasan statistik, penanganan missing values, penanganan outlier dengan winsorizing, penyeimbangan data dengan random oversampling, pembersihan data tidak konsisten dan format yang salah, hingga analisis korelasi fitur, kami telah berhasil mengubah dataset mentah student depression dataset menjadi dataset yang lebih bersih, terstruktur, dan siap untuk tahap analisis data atau pemodelan machine learning lebih lanjut. Setiap langkah yang diambil bertujuan untuk meningkatkan kualitas data, karena data yang berkualitas tinggi adalah fondasi untuk menghasilkan analisis yang akurat dan model prediktif yang andal, terutama dalam memahami isu penting seperti depresi di kalangan mahasiswa. Demikian pemaparan proses pre-processing data dari kelompok 3. Kami berharap video ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai tahapan-tahapan penting dalam menyiapkan data. Sebagai saran untuk penelitian lanjutan, eksplorasi teknik seleksi fitur yang lebih canggih, dan penerapan berbagai model klasifikasi dengan validasi silang dapat dilakukan untuk membangun model deteksi depresi yang lebih robust. Penting juga untuk terus memperbarui pengetahuan tentang metode pre-processing seiring perkembangan ilmu data. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, melalui berbagai tahapan yang tadi kita selesaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa pre-processing data bukan sekedar langkah teknis, tapi fondasi utamanya itu dalam membangun model analisis yang kuat dan akurat. Dalam konteks student depression dataset, proses ini menjadi sangat krusial karena data yang kita tangani itu menyangkut tentang kondisi psikologis mahasiswa yang sensitif dan kompleks. Melalui tahapan ini, kita berhasil yang pertama itu menangani missing value sehingga tidak ada data penting yang terbuang sia-sia. Terus yang kedua itu mengisi outlier dengan teknik winsorizing agar data ekstrim tidak mendistorsi hasil analisis. Yang ketiga itu menyimbangkan distribusi kelas menggunakan random oversampling demi menghindari bias pada kelas mayoritas. Yang keempat itu menyelaraskan konsistensi data kategorikal agar tidak terjadinya kekeliruan interpretasi akibat variasi penulisan. Terus yang kelima itu memperbaiki format nilai dan menjadikan data lebih bersih, homogen, dan siap diproses. Dan yang paling penting itu melakukan analisis korelasi untuk menentukan fitur-fitur mana yang paling relevan dan dengan kondisi depresi mahasiswa. Nah, semua langkah yang tadi kita lakukan itu tujuannya sama, yaitu menyiapkan data agar adil dan akurat. Karena dalam dunia data science, kualitas data jauh lebih menentukan dibanding kuantitasnya. Jadi makin banyak data tapi kualitasnya sedikit, tapi kualitasnya jelek, itu agak kurang, guys. Bahkan model terbaik pun tidak memberikan hasil yang baik jika datanya kotor, bias, atau tidak representatif. Dalam kasus ini, kita tidak membersihkan data, kita juga membangunkan kepercayaan pada proses analisis. Karena kita bicara tentang isu seperti depresi mahasiswa, keputusan yang diambil berdasarkan data harus benar dan bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi akademik maupun sisi kemanusiaan. Nah, jika kalian masih ada pertanyaan tentang dataset atau pre-processing data yang kami lakukan pada dataset kami, kalian bisa letak pertanyaan kalian di dalam komentar. Terima kasih, kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.